Siap, Pak. Oke, sambil ngawas ada apa-apa, Pak? Sambil ngawas ada apa-apa? Buka dulu suaranya, Pak. Nggak kedengaran tuh, Pak. Suaranya, Pak, ada kedengaran di mute. Suara Bapak itu di mute. Unmute aja, Pak. Ya duduklah, kita mulai sesuai dengan jadwal saya. Waktu saya hanya 30 menit paling lama. Maaf nanti kalau misalnya ini, mana aku nak ngomongnya ya. Ya, jadi sebelumnya saya mohon maaf nih ganggu ibu-ibu waktunya. Saya minta waktu. Ya, pokoknya perlu kami sampaikan gitu. Jangan nanti gagal paham kita semuanya. Terus dinas menyalahkan saya agar tidak terjadi miskomunikasi. Ya perlu kami sampaikan gitu. Apa yang harus kami sampaikan. Itu kewajiban kami untuk menyampaikannya gitu. Jadi harapan saya yang pertama, yang pasti setiap informasi yang saya kirim di grup, baik itu yang dikirim oleh Ibu Titing, harapan saya dibaca gitu ya. Dibaca sehingga tidak gagal paham gitu. Karena apabila tidak dibaca dengan benar bisa gagal paham dan miskomunikasi. Ya, terus terang aja kami secara khusus kepala sekolah disampaikan hal ini, masalah pembelajaran inovatif ini. Ya, secara khusus kepala sekolah, khusus untuk kepala sekolah yang membina daripada pembelajaran kreatif ini untuk diberikan wejangan sehingga tidak gagal paham dan dilaksanakan gitu ya. Sebenarnya sudah jelas sih kalau kita perhatikan di SPTJM-nya ya. Di SPTJM itu kan ada sudah jelas disebutkan di situ. Pasti saya baca poin penting itu nomor 2 ya. Untuk guru pendidik penerima kreatif inovatif pada poin 1 yang tadi yang kita itu telah melaksanakan pembelajaran kreatif. Minta tolong ya diperhatikan ya. Melaksanakan pembelajaran kreatif minimal 1 kali dalam 1 bulan. Pembelajaran kreatif berarti guru ya, guru. Lain TU. Dan untuk tenaga kependidikan, administrasi, operator ya, menerima biaya kreatif inovatif telah melaksanakan tugas untuk mengelola laporan pembelajaran kreatif dan inovatif sesuai surat tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. Nah itu jadi harus ada laporan ini, ya terus aja tiap bulan. Berarti kalau sekarang sudah bulan 6, berarti sudah 6 laporan seharusnya. Ya, sudah 6 laporan. Ya. Laporan pelaksanaan pembelajaran kreatif inovatif yang sudah selesai dibuat oleh PTK non-ASN diarsipkan di sekolah. Tapi pihak dinas meminta agar dikirim fotokopi. Ya. Fotokopinya kita kirim. Ya. Setiap PTK, tapi lain loh yang dikirim Bu Titing lain lagi tuh. Ya. Yang asli itu kan. Setiap PTK non-ASN penerima biaya kreatif inovatif juga telah mempersiapkan, nah ini mempersiapkan inovasi minimal 1 kali dalam 1 tahun. Jadi beda loh, ada 2 ya, 2 macam ya. Jangan salah paham nanti. Ada laporan pembelajaran tiap bulan, yang 1 tahun itu berarti inovasi. Inovasi apa yang Bapak Ibu perbuat. Jadi harus dibuat dalam 1 tahun itu ada 1. Ya. Kemarin saya kirim hasil inovasi daripada SMA Pagar Alam, SMA 1 Pagar Alam.
Nah, itu hasil kreasi mereka. Artinya kreasi mereka itu kan kalau nggak salah membuat sejenis file di komputer atau online. Jadi nah, file-file itu Bapak Ibu yang ngirim pembelajaran kreatifnya dikirim di situ. Jadi satu file dia. Jadi artinya itu menjadi arsip sekolah, tapi masih sejenis inovasi juga namanya. Itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian ini ada juga poin keempat, apabila terdapat PTK non-ASN yang tidak melaksanakan dan melaporkan pembelajaran kreatif dan inovatif, maka bila PTK non-ASN yang tidak melaksanakan dan melaporkan pembelajaran kreatif dan inovatif, maka saya siap bertanggung jawab untuk memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PTK non-ASN tersebut juga akan diusulkan untuk dibatalkan pembayaran periode berikutnya. Artinya gini, kenapa dinas mendesak harus membuat laporan? Ingat, laporannya tanggal 10 harus dikirim tuh ya. Nanti silakan nanti dikompromikan dengan kawan-kawannya. Tanggal 10 terakhir ya. Januari sampai Maret laporannya, bulan Januari sampai Maret. Januari sampai Maret. Iyalah untuk tanggal 10 nanti. Nah, itu Mas Teguh. Jadi yang itu sampai tanggal 10 nanti siapa yang bawa ke lahat nanti silakanlah kompromi. Kumpul di mana? Nah, masalah itu kan katanya dikirim. Kan surat ibu itu dikirim melalui ada linknya dong. kenapa? Iya ada linknya, tapi ada juga ininya. Ada apa itu? Kalau nggak salah ada pemberitahuan di situ dikirim. Ya, disampaikan secara online melalui link http://sid SPTJM laporan BKI dan disampaikan secara manual. Nah, itu kan ada tuh. Dan disampaikan secara manual berkas asli ke MKKS untuk diteruskan ke dinas melalui ekspedisi. Nah, dibaca seluruhnya Mas Teguh tuh. Jangan tak dibaca. Ya, itulah gunanya. Kenapa saya katakan tolong dibaca setiap pengumuman itu secara utuh. Jangan separuh-separuh, akibatnya kan gagal paham gitu. Nah, yang jadi masalah perhatikan kalian ini semuanya, terus terang aja ngomongin. Gagal paham, kayak tadi lah kawan kita Pak Daru nanya terus dia. Iya Pak Daru ya. Nah, itu Mas Teguh. Jadi agar tidak gagal paham, ya. Harapan kita kan seperti itu. Nah, makanya sebenarnya bukannya bingung baca itu, bukannya bingung, tapi kadang-kadang kita malas untuk membaca secara lengkap. Tidak dibaca misalnya poin 1 apa, poin 2 apa, poin 3 apa. Kadang-kadang kita hanya membaca judulnya aja. Nah, itu yang saya bingung kadang-kadang. Jangan hanya dibaca judulnya aja. Ya. Makanya saya tekankan, tolong dibaca SPTJM, isinya apa. Ada 4 poin itu. Ya. Saya tekankan itu sebenarnya poin 3 itu. Laporan pelaksanaan pembelajaran kreatif dan inovatif yang sudah selesai dibuat oleh PTK non-ASN dan diarsipkan di sekolah. Diarsipkan tidak di sekolah, ini ada arsipnya nih. Nah, itu Mas Teguh tuh. Harus ada nanti. Kalau tidak ada, saya tidak mau tanda tangan ya. Terus terang aja ngomongin. Dan hak kalian harus bertanggung jawab mengembalikan dana itu. Ya. Ini SPTJM pertama kemarin Bapak kan di Januari kemarin. Yang mana? Di bawah. Di bawah siapa? Kenapa? Kan sudah dikembalikan semua. Waktu dibawa ke lahat kan untuk di scan. Pokoknya yang Januari, yang sekarang kan diminta Januari kan? Kalau nggak salah bukan ini, belum pernah lo ini rasanya nih. Yang untuk yang bukan itu lain. Yang pertama, yang dulu itu bukan biaya pembelajaran kreatif dan inovatif, itu daring, biaya daring itu. Yang sekarang belum sama sekali kita bikin SPTJM. Jangan salah. Nah, itulah. Pokoknya yang pasti SPTJM untuk biaya kreatif inovatif belum ada sama sekali. Belum. Yang saya kasih kemarin hari Sabtu. Itulah. Itu yang saya kasih dengan Pak Ken. Bertandatangani. Ada lampirannya. Kenapa? Nah, ini baru dikirim Pak Merwan ini yang menandatangani itu
Yang belum tanda tangan Bu Selvi, Bu Ririn, Widianti, Andi, ini ditandatangani tanggal, saya kasih tanggal 4. Nah, dikirim Pak Merwan ini tanggal 4 ini. Saya tidak tahu nih, Mama ceritanya nih. Silakan masuk, Bu, masuk. Masuk. Itu jadi karena kami juga kepala sekolah kan secara khusus disampaikan hal ini, masalah ini. Karena mereka harus ada pertanggungjawaban mereka. Makanya mereka menekankan kepada kami kepala sekolah hal tersebut agar benar-benar dilaksanakan gitu, dia dari itu. Saya tidak tahu kalian sudah dapat atau belum, saya tidak tahu. Mama ceritanya sudah dapat tahap 1 ya. TW1. TW apa TW? TW1 tahap 1 gitu ya. TW1 tahap 2 belum gitu. Nah, itu Mas Toko tuh. Jadi kalau misalnya ini tidak dilaksanakan, maka tahap 2 nanti bisa macet. Makanya laporan bulanan itu berarti 3 bulan ya diminta. Ya, Bu. Yang diminta 3 bulan dulu. Laporan bulanannya. Nah, agar kita tidak kena imbasnya nanti, saya mohon dibuat dilaksanakan. Kenapa? Tugas masing-masing guru sebenarnya, Pak. Iya, tapi dikumpulkan berkas itu. Kalau udah kerjakan itu. Iya, makanya aku mau saya tidak bisa tanggung jawab loh ya, terus terang aja. Nanti kalau diminta Bapak Ibu harus bertanggung jawab untuk membalikan dana itu. Ya. Harus dibuat itu. Kenapa? Nah, itu makanya kalau nggak salah yang dikumpulkan itulah aduh. Kalau nggak salah ada pertanyaan yang dikirim oleh Ibu Titing di sini. Ya. Nah, ini apakah wajib membuat video pembelajaran kreatif? Jawabnya apa? Tidak wajib. Itu Mas Teguh tuh kan? Kalau misalnya Bapak Ibu baca ini, saya yakin nggak perlu lagi ada pertanyaan itu gitu. Makanya poin ada 12 poin ini. Ya, harapan saya semua 12 poin yang dikirim Bu Titing ini kita baca semua gitu. Baca satu persatu sehingga tidak gagal paham. Yang aku ngerinya tuh gagal paham ini ya. Yang sering terjadi keperhatikan gagal paham sehingga tidak nyambung gitu. Ya. Enggak nyambung berakibat ya itu tadi laporan kita jadi kacau ya. Ya, selamat datang Bu Ririn ya, melewat Zoom. Ya. Nah, itu Mas Teguh. Jadi tolong Bapak Ibu laporan bulanan dibuat dan diarsipkan di sekolah. Kemudian sebagai antisipasi, itu tadi saya katakan tadi sebagai antisipasi dari awal juga saya katakan agar dicari ya inovasi tadi. Jangan sampai nggak ada. Itu 1 tahun ini hanya 1 aja disuruh dibuat. Artinya Bapak Ibu harus siap membuatnya itu, menyiapkannya itu dari awal. Dan formatnya juga kan pernah dikirim ya formatnya. Formatnya untuk laporannya bagaimana pernah dibuat sudah ya. Dan saya tekankan juga SPTJM agar dibaca jelas-jelas. Iya. Ini Pak bukan jawabannya ini ditanggapan sama siapa? Kalau sama-sama jangan Maksudnya? Ibaratnya laporan ini kan ibaratnya operator baik misalnya kan ini yang menanggung jawab penyampaian takutnya kaget dampaknya kaget kan kalau misalnya ada yang hilang atau gimana. Kalau masalah laporan karena sebenarnya operator hanya mengupload, meminta, mengumpulkan administrasinya. Itu tugasnya operator. Yang membuatnya ya masing-masing guru. Iya, minta laporan gitu. Nah, kalau nggak dibuat itulah saya tidak mau tanda tangani pokoknya gitu ya. Saya tidak mau tanda tangani, nanti saya serahkan dengan dinas. Ya, kami tidak bisa bertanggung jawab untuk itu. Silakan dinas bertindak apa yang harus tindakannya. Apa perlu dikembalikan dananya nanti mungkin dikembalikan gitu kan. Yang Bapak Ibu terima kan gitu. Enggak, memang itulah kewajiban operator tuh. Makanya saya katakan waktu membuat laporan juga kan operator tugasnya apa. Jadi tas juga ada masing-masing tugasnya ngapain. Tas itu kan membantu guru. Membantu guru buat laporan. Misalnya guru itu kan sebenarnya bisa tulis tangan kan. Tulis tangan biarlah tas yang nyusunnya atau ngetiknya kan gitu. Ada prosesnya. Atau bila penting ada video,
Suruh tas itu yang videokan, kan bisa seperti itu. Jadi tas juga ada tugasnya. Jadi mereka ada laporan juga. Apa tugas mereka tuh? Saya tidak tahu. Tas itu dibuat tugasnya apa untuk laporan bulanan. Nah, ini mau saya lihat nanti. Karena belum sampai sekarang belum saya tanda tangani kan laporan bulanan. Nah, itu saya baca juga nanti. Tugas mereka itu apa sebagai tas sebenarnya? Operator, guru, apa pembelajaran kreatifnya apa gitu. Nah, itu agar semuanya nyambung. Kemudian yang berikutnya, saya tak bisa lagi memenuhi seluruhnya 12 jam. Karena Bu Ayu sudah 24 jam wajib. Ya, sudah wajib 24 jam. Jadi setelah saya olah, maka ada 3 guru yang tidak bisa 12 jam. Ya, induk, khusus induk atau yang mendapat biaya dari ada 3 guru ya yang tidak bisa 12 jam. Tolong laporan bulanannya dibuat ya, dan laporan pembelajaran inovasi 1 tahun ya. Jadi sebenarnya kenapa saya ajak juga Bapak Ibu seperti ini, termasuk ada yang jom. Ini kan bagian dari kreatif sebenarnya. Ya, bagian dari kreatif. Kalau jom aja nggak tahu gitu, ya paling tidak membuat jom sendiri kan. Berarti harus ada akun sendiri loh. Kalau bikin jom sendiri harus ada akun sendiri. Kalau ngajak siswa misalnya, nak jom misalnya gimana? Ya. Kan gitu, guru-guru misalnya nak belajar jom misalnya, apa belajar daring. Ngajak jom, tapi kita sendiri nggak bisa buat jom gitu. Nah, kan bermasalah juga. Padahal sekarang dituntut pembelajaran daring harus bisa gitu. Makanya kemarin kalau salah ditekankan kan kalian buat absen harus menggunakan Google Form. Ada kan? Membuat laporan melalui Google Form masing-masing. Nah, itu berarti harus punya akun masing-masing kan? Kalau nggak punya, nah itu dia gimana kan bermasalah. Ya. Dan termasuk ini absen yang saya sebarkan, ya. Yang ngisi itu absen yang ngisi hanya beberapa orang, ya, yang absen diisi absen. Jadi hanya 3 orang. Nah itu Mas Tagutu. Jadi itu juga apa yang saya sampaikan ditindaklanjuti. Ya. Jadi ya terus terang aja dengan kasar saya katakan, jangan hanya mau menerima dananya baik, ya. Sementara kewajibannya tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah itu. Jadi untuk selanjutnya saya pesankan, nah siapkanlah yang kalau mau yang diminta 3 bulan ini, disiapkan 3 bulan ini. Jangan tidak. Ya. Jangan tidak. Pokoknya disiapkan gitu. Ya, ada pertanyaan tadi Bu Titing tadi. Ada contohnya, Pak? Kenapa Pak Darul? Contohnya ada enggak? Contoh apa? Contoh laporannya, Pak. Iya, Pak. Kalau contoh laporan rasanya kan sudah pernah dikirim di grup. Ya. Nanti kita cek lagi contoh laporannya. Kalau nggak salah sudah ada dulu. Formatnya sudah pernah dikirim ke grup. Bu Titing. Tadi Ibu bertanya, apa mau ditanya tadi? Pak ya? Rasanya ada tuh. Ya, siap. Gimana? Buat laporan sendiri kan biar langsung tanda tangan. Jadi tak tanda tangan kan. Maksudnya? Buat laporan sendiri? Iya, laporan bulanan tuh, laporan. Kalau dibuat sendiri kan enggak dia dipalsukan kan, Pak. Tanda tangan. Iya. Memang sebenarnya itu buat laporan sendiri. Itu harus laporan sendiri. Baru diserahkan ke operator kan gitu. Nah, Om udah ganggu. Mambek ya. Ini Pak Merwan ngomong nak lewat Zoom tapi nggak masuk. Hujan ya? Jadi minta tolonglah. Jadi terakhir yang pasti laporan bulanan harus dikirim tanggal 10. Hari ini tanggal 8. Berarti masih ada 1 hari lagi. Kemudian saya tidak tahu sudah lengkap nggak ditandatangani lampiran daripada SPTJM. Nah, kalau sudah lengkap itu biar saya tanda tangan sekarang. Kalau belum lengkap berarti belum bisa tanda tangani. Harapkan jangan sampai dipalsukan tanda tangan itu.
harus yang asli, ya, sehingga nanti bisa membandingkan pertanggungjawaban, mungkin berhubungan dengan pertanggungjawaban masing-masing Bapak Ibu gitu. Jadi saya harus tekankan hal itu, karena saya juga yang menandatangani SPTJM-nya pakai materai loh, resmi di dalam badan hukum. Jadi kalau misalnya ada masalah, maka permasalahan itu harus saya bertanggung jawab di dalamnya. Nah, makanya saya tekankan pada Bapak Ibu untuk membuat laporan dan termasuk penandatanganan SPTJM, karena ini uang yang digunakan adalah uang negara, ya. Untuk itulah makanya perlu penekanan kepada Bapak Ibu. Itu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan, Bu Selvi, Bu Ririn, Pak Daru, kalau ada yang tanyakan. Itulah Pak. Nunggu contoh laporan tadi Pak. Oh iya, ya masalah contoh laporan, kalau nggak sadar sudah ada di grup, nanti saya cari lagi, saya kirim ulang Pak. Untuk laporan saya kirim ulang. Biar cepet. Oke, Ya, oke. Siap. Nanti saya kirim. Ada lagi silakan. Kalau nggak ada lagi, paling lambat besok berarti ya. Jadi laporan untuk besok itu untuk tanggal 10 kan harus dikirim laporan itu. Makanya laporannya yang per bulan, berarti 3 bulan ya, Bu. 3 bulan diminta ya, hanya 3 bulan. Nah itu harus kalau ada. Contohnya agak cepat Pak, biar. Iya. Hari ini akan saya cari, akan saya kirim. Nanti dikirim Iya. tinggal ngubah Januari Februari. Oke, silakan. Ada lagi dari ibu-ibu, ada lagi? Ya, oke lah ya, itu aja. Ya. Minta tolong yang belum ngabsen di online di absen, karena itu hanya 3 bulan kok. Nama lewat Zoom apa Zoom apa tatap muka, kemudian yang ketiga guru, TU atau operator. Hanya itu aja. Tolong diisi absennya. Ya, itu juga ada saya kirim misalnya itu ke dinas. Oke, Ya, Pak. melalui kepala sekolah. Tersendiri dia. Benar tidak melakukan pembinaan. Nah, itu dia. Nanti dituduh Bapak tidak sosialisasi lagi ya, tidak menekankan lagi ya. Nah, saya kena lagi kan. Nah, itu. Ya, itu aja. Terima kasih ya. Absen ini mana Pak? Kenapa? Waduh, nanya lagi absen di Kalau mana? Di lewat- grup, Pak, di grup. Saya kirim di grup, Pak. Buka di HP, di HP. Siap. Buka di HP ya, pakai online, Pak, absen online. Yo, oke ya. Oke lah ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, baik Zoom maupun tatap muka, telah berkenan hadir. Saya mohon maaf sebelumnya kalau ada yang tersinggung. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, saya tutup ya. Oke, makasih. Yo, siap. Sama. Kalau ini yang bisa Ada dulu.